halal, bahan pangan asal hewan yang halal, produk hewan yang halal. Bagi saya sebagai muslim, halal saja sebenarnya tidak cukup. Ada konsep lain, ada persyaratan lain untuk produk hewan ataupun bahan pangan asal hewan tersebut. Nah, konsep-konsep ini merupakan jaminan dan kepastian bagi masyarakat Indonesia yang notabene-nya mayoritas muslim untuk melindungi masyarakat akan produk hewan ataupun bahan pangan asal hewan yang aman dan sesuai. Nah, apa saja itu konsepnya, persyaratannya, saksikan terus di channel YouTube Dokadil Institute dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, Sobat Dokadil, ada nggak Sobat Dokadil penasaran atau bertanya-tanya, pangan asal hewan ataupun produk hewan ini yang ada di Indonesia ini sebenarnya ada standarnya dan sudah seharusnya ada standar yang diupayakan. Sobat Dokadil pernah mendengar konsep ASUH, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, ini dia konsep ASUH, konsep standar yang dipakai di Indonesia untuk bahan pangan asal hewan yang diterapkan di Indonesia. Nah, kita bahas yang pertama, aman. Aman maksudnya di sini adalah produk hewan ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya yang mengganggu kesehatan. Tidak mengandung cemaran-cemaran. Di sini ada 3 cemaran, cemaran kimia, cemaran biologis, dan cemaran fisik. Cemaran kimia di sini maksudnya adalah produk hewan, bahan pangan asal hewan ini tidak mengandung residu-residu kimia yang membahayakan untuk kesehatan. Misalnya produk hewannya tidak mengandung sianida, tidak mengandung residu obat-obatan, dan lain-lain. Nah, kemudian tidak mengandung cemaran biologis. Cemaran biologis di sini maksudnya adalah produk hewan ini tidak mengandung atau tidak terkandung bakteri, terus virus, terus jamur. Nah, ini bakteri, virus, dan jamur ini merupakan antigen yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh atau kesehatan yang mengkonsumsinya. Kemudian cemaran fisik. Cemaran fisik maksudnya di sini adalah produk hewan ataupun bahan pangan asal hewan tidak mengandung benda-benda yang berbahaya yang ada di dalam tersebut. Misalnya daging ada pakunya ataupun ada plastiknya. Otomatis kalau ini termakan oleh orang yang mengkonsumsi ini akan menjadi bahaya. Nah, itu dia konsep aman, bebas dari cemaran kimia, cemaran biologi, dan cemaran fisik. Kemudian produk hewan atau bahan pangan asal hewan yang sehat. Ini maksudnya di sini adalah produk hewan ini berasal dari hewan yang sehat, tidak sakit, kemudian mengandung nutrisi atau zat-zat yang menyehatkan tubuh orang yang mengkonsumsinya. Nah, kita upayakan juga jangan sampai produk hewan ataupun bahan pangan asal hewan ini kualitasnya menurun, karena dengan kualitas menurun nutrisinya juga menurun sehingga produk hewannya tidak masuk kategori sehat lagi. Nah, selanjutnya Sobat Dokadil, utuh. Bahan pangan asal hewan ataupun produk hewan utuh maksudnya di sini adalah produk hewannya tidak dicampur-campur. Dicampur maksudnya adalah produk hewan ini tidak dicampur dengan bagian tubuh lain. Misalnya daging sapi dicampur dengan usus sapi atau jeroan sapi. Daging sapi dicampur dengan kulit sapi, itu tidak boleh sebenarnya Sobat Dokadil. Nah, kemudian tidak boleh dicampur juga dengan
eh, bagian hewan lain yang tidak sejenis. Maksudnya di sini daging sapi dicampur dengan daging babi. Itu tidak boleh Sobat Dokadil. Kemudian daging sapi dengan daging kambing. Ini walaupun sama-sama halal tidak boleh juga Sobat Dokadil dicampur ya. Daging sapi, daging kambing, daging babi, jeroan, ya jeroan. Jadi plastiknya tersendiri. Jadi itu dia alasannya Sobat Dokadil kalau kita memperhatikan pelaksanaan hewan kurban, itu dagingnya itu plastiknya kemasannya dipisah. Kemasan apa? Daging khusus dia, kemasan jeroan khusus dia, kemasan kulit khusus lagi dia. Nah, itu dia Sobat Dokadil. Kemudian konsep yang terakhir atau persyaratan yang terakhir adalah halal. Halal di sini maksudnya adalah suatu produk hewan atau suatu bahan pangan asal hewan itu diproses dari pelaksanaan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, ini ada 3 poin yang diperhatikan dalam hal mencapai halal ini. Yang pertama, penyembelih, siapa yang menyembelihnya, kemudian bagaimana cara menyembelihnya, dan yang terakhir, apa yang disembelihnya. Nah, yang pertama kita bahas penyembelihnya. Nah, penyembelihnya untuk mencapai konsep halal ini seyogyanya dia muslim. Kemudian muslim, terus sudah dewasa dan paham agama. Diupayakan atau diutamakan paham agama. Nah, kemudian cara menyembelihnya itu diupayakan menghadap kiblat, kemudian mengucap bismillah, basmalah, kemudian menggunakan pisau yang tajam, yang benar-benar tajam. Nah, ini Sobat Dokadil, pertanyaan buat Sobat Dokadil, bagaimana cara mengetahui kalau pisau itu tajam atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya terkait cara menyayatnya, harus 1 kali sayatan. Jangan kayak menggergaji ya, disayat gergaji. Itu sebenarnya tidak boleh Sobat Dokadil. Nah, kemudian jarak sayatan. Ini mungkin saya mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau untuk hewan sapi jarak sayatannya itu sekitar 5 jari. Misalnya 5 jari dari dagu, misalnya ini jarak sayatannya gini. Kemudian kalau kambing atau domba jarak sayatannya itu 3 jari. Nah, hewan yang disembelih harusnya adalah hewan yang halal sesuai syariat Islam. Misalnya sapi, kambing, domba, dan tidak haram. Nah, tidak haram, hewan-hewan yang tidak haram misalnya babi, anjing, itu kita sudah ketahui semua bersama bahwa hewan seperti anjing, babi itu hewan yang haram dalam agama Islam. Nah, Sobat Dokadil boleh komentar hewan apa saja yang haram disembelih dan dikonsumsi oleh umat Islam. Silakan ketik jawabannya di kolom komentar. Ini Sobat Dokadil sedikit saya tambahkan bahwa hewan yang halal itu sebenarnya bisa jadi haram. Nah, ini dia Sobat Dokadil, hewan yang halal bisa menjadi haram. Ini gimana ceritanya kok bisa jadi haram? Itu kan halal. Ya, itu dia tadi. Hewan yang halal kalau tidak disembelih oleh orang yang sesuai persyaratan tadi, itu dagingnya bisa jadi haram. Ataupun tidak disembelih dengan benar sesuai syariat Islam, itu dagingnya bisa jadi haram. Nah, itu hewan halal bisa menjadi hewan haram. Namun, hewan haram tidak bisa menjadi hewan halal. Misalnya, babi disembelih, dipotong sesuai dengan syariat agama Islam oleh orang dewasa, paham agama, kemudian caranya, sayatannya, sekali sayat, melewati 3 saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran darah. Nah, ini walaupun hewannya haram, walaupun cara menyembelihnya dan orangnya sesuai syariat Islam, itu tidak bisa menjadi halal. Itu dia Sobat Dokadil, konsep halal yang dipersyaratkan di Indonesia yang notabene-nya mayoritas muslim. Nah, kalau Sobat Dokadil ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, alangkah baiknya jika Sobat Dokadil menyebarkan video ini
ke teman-teman yang lain sehingga manfaatnya lebih luas lagi. Nah, terakhir Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun yang belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya untuk mensubscribe channel ini. Karena channel ini kita dedikasikan, kita buat untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Dengan Dokadil Institute, kita menjadi lebih paham untuk beternak. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita bahagia selalu, semoga ternaknya memberikan keuntungan bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.